Halo guys, perkenalkan nama saya, Susantri Biar Tarigan. Dengan NIM A1T321045. Berikut video mengajar saya yang menerapkan 7 keterampilan mengajar. Selamat menyaksikan. Membuka pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini Menjelaskan. di mana saya harap pada pembelajaran ini kalian dapat menerima pembelajaran ini dengan baik karena apa itu sangat penting dalam kehidupan sehari-harinya dan banyak diterapkan dalam kehidupan kita. Kalian tahu istilah lain dari harus bolak-balik itu apa? Tadi disebut juga dengan AC, ya betul. Ada arus bolak-balik dan ada arus searah. Kalau arus searah itu DC. Bertanya lanjut. Antara arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah itu biasanya menjumpai di apa yang dimana kita bisa Lanjut menjelaskan. dimana diterapkannya itu arus searah. Contoh dari digunakannya arus searah itu di mana? Oke. Biasanya itu dipakai di baterai. Kenapa baterai ini disebut dengan arus searah? Apakah saat pemakaian baterai itu jika tutupnya dipasang tidak sesuai dengan yang di misalnya tutupnya pasang senter saat menggunakan senter jika tutupnya Memberi tidak penguatan. sesuai digunakan maka senter itu maka tidak nyala. Nah, bagaimana dengan colokan? Misalnya nih kita pakai ini. Nih, kita pasang kayak gini, nyala kan? Lalu kita balik, tetap nyala itu karena harusnya kalau baterai tadi. Bagaimana dengan baterai? Mengadakan variasi. Dari gambar tersebut. Apa perbedaannya dari kedua ini? Dari arus searah dan arus bolak-balik. Siapa yang bisa? Siapa yang dapat menganalisis dari gambar tersebut? Apa? Itu ada perbedaannya? Iya. Bagaimana coba bilang lebih keras biar teman yang mendengar? Gambar yang di atas harusnya searah. Kalau gambar yang di bawah harusnya bolak-balik. Mana nih arusnya? Yang mana nih arusnya? Arusnya yang mana? Yang I. Apakah di garis bawahnya? Yang di belakang? Bagiannya harus naik di bawah. Kenapa? Sedemikian? Jadi perbedaannya itu ada di arusnya, di mana pada arus arah itu arusnya itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif
Hanya dibuat seperti ini ya. Ngerti? Jadi pada pembelajaran ini diharapkan peserta ini dapat menggambarkan grafik tegangan dan arus bolak-balik, dan kalian dapat menentukan nantinya direktur dari osiloskop, karena alat untuk mengukur arus dan tegangan itu menggunakan osiloskop. Dan peserta ini juga dapat menerapkan hubungan tegangan maksimum dan tegangan efektif. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Apa sih pengertian dari arus bolak-balik itu? Apa pengertiannya? Apa pengertiannya? Yang di tengah? Apa pengertiannya arus bolak-balik? Nah, kamu perhatikan kan pada aku udah ditulis di depan. Nampak? Nggak nampak? Kurang besar ya tulisannya? Nggak nampak ya? Nggak nampak? Nggak nampak? Pengertian arus dan tegangan bolak-balik listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Baca nggak? Baca? Baca? Jadi seperti pengertiannya itu, arahnya itu ada dua. Makanya kita menggunakan arah arus bolak-balik. Sekarang kita masuk ke dalam besaran dalam listrik bolak-balik itu ada dua, ada arus bolak-balik dan tegangan bolak-balik. Rumusnya itu bisa kita lihat di buku. Rumusnya apa? Kalau untuk arusnya rumusnya I sama dengan M Omega. Ini rumusnya untuk arus. Bagaimana dengan tegangan? Apa? Tegangan? Tegangan? Bacakan coba. Epsilon sama Kalau di buku rumusnya itu adalah atau epsilon M sin atau inisialnya V sama dengan VF sin. Apa rumus untuk menentukan arus? Apa rumus untuk menentukan arus? Arus bolak-balik. Omega T. Apa rumus untuk menentukan tegangan? Rumus untuk menentukan tegangan. Itu udah ditulis. Kita nggak tahu. Kenapa? Rumusnya kalau untuk arus itu, untuk menentukan arus bolak-balik, I sama dengan IM itu adalah I maksimum sin omega T. Dan untuk tegangan bolak-balik rumusnya itu adalah IM sin omega T, di mana I itu adalah arus. Satuannya apa? IM itu apa? Listrik maksimum. Satuannya
P itu apa? P itu tangan bolak balik. PM itu apa? PM atau X dengan M? Tegangan maksimum. Tegangan maksimum. Omega itu apa? Kecepatan sudut. Keras. Satuannya? Jangan balik satuannya. Dan B adalah Waktu. aku udah catat rumah. Ya. Itu betul-betul depan. Sudah? Sudah? Halo? Sudah? Ah. Saran arus dan tegangan bolak-balik itu dapat diukur dengan menggunakan osiloskop. Di mana ini adalah suatu video merupakan sebuah elektronika berfungsi untuk memproyeksikan bentuk dari gelombang sinyal. Nah, kali ini kita akan membahas osiloskop seri OS310 ya. Nah, bagian-bagiannya yang pertama di sini ada tombol on off, kemudian ada lampu indikator. Kita coba nyalakan dulu ya lampu on off. Nah, jika lampu indikator sudah menyala, artinya osiloskop sudah siap digunakan ya. Nah, kemudian di sini ada layar, kemudian ada intensity untuk mengatur intensitas dari cahaya ini. Kemudian ada fokus untuk memfokuskan sinyalnya. Kemudian di sini ada timer beat. Di sini timer beat adalah tombol untuk mengatur waktu per beat. Itu adalah kotaknya di samping sini kita perhatikan. Di layar ini ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini disebut dengan dial. Jadi arah horizontal itu dikenal dengan untuk pengukuran time
atau waktu atau periode ya, time target ini ke arah horizontal. Kemudian di arah vertikal itu adalah pengukuran tegangan volt per bit. Nah, ini di sini ada volt itu untuk mengkalibrasi. Kita perhatikan. Nah, kita perhatikan sini grafiknya seperti ini ketika dia dikalibrasi. Kalau kita lepas ini ya. Nah, ini menjadi satu garis lurus. Gitu ya. Nah, kita perhatikan ini apakah sudah berada posisinya di tengah. Kalau belum, nah di sini ada bagian yang lain di dalam osiloskop itu ada position wall variable dan position line variable. Kemudian ada position wall variable itu adalah untuk mengatur posisi grafik itu sehingga tetap di tengah-tengah. Nah ini ya. Jadi kalau kita mengatur ini posisi di sini maka dia bisa berubah. Kita bisa berubah. Nah, ya, ini ya posisinya kita berubah yang ini. Kita berubah ya, yang posisi ini kita ubah. Itu. Kemudian yang posisi ini dia adalah untuk mengatur ke kiri dan ke kanan. Selain itu di sini ada lagi AC dan DC. Nah, AC dan DC itu adalah untuk memilih bentuk gelombang. Kira-kira bentuk gelombang yang akan kita pilih itu adalah bentuknya AC atau DC. Kalau kita menggunakan arus AC, maka kita gunakan model AC. Tapi kalau kita misalnya mengukur baterai, maka kita gunakan model DC. Baik, selanjutnya mari kita coba cara membacanya. Oke, sekarang kita akan coba gunakan osiloskop ini untuk mengukur tegangan baterai. Baterai ini 9 volt ya. Nah, kita coba di sini berikan 5 volt per bit ya, dan naik per bitnya di sini 1. Nah, caranya kita akan menghubungkan probe yang positif. Ini probe yang ini ya, yang ini kita hubungkan dengan titik positif ya. Kemudian yang tanda hitam ini kita hubungkan dengan titik negatif. Perhatikan grafik ini sebelum osiloskop ini dihubungkan dengan baterai. Lihat posisinya ada di sini ya. Nah, setelah probe ini kita hubungkan yang positif dengan yang probe positif ini dengan titik positif dan yang hitam ini dengan titik negatif. Perhatikan grafiknya, dia naik, ada naik 2 kotak kurang ya, jadi 1 kotak jadi 4 garis atau 1,8 kotak. Nah, di sini di sini kita pakai 5 volt per bit, jadi 1,8 dikali 5 volt ya, sama dengan 9 volt. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini digunakan untuk mengukur tegangan AC? Baik, selanjutnya kita akan menggunakan osiloskop ini untuk mengukur tegangan AC ya. Sumber tegangannya adalah power supply pada mobil AC ya. Nah, kita gunakan di sini tegangannya 6 volt. Nah, 6 volt itu tegangan apa ya yang terbaca oleh osiloskop? Baik, di sini kita akan menggunakan volt per bitnya adalah 5 volt per bit dan time per bitnya yaitu 5 milisecond per bit ya. Baik, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata dihasilkan grafik seperti ini ya. Ini mendekati 2 kotak atau 2 bit, tapi kurang 1 strip ya, jadi ini 1,8 bit. 1,8 bit diberikan 5 Pada arus tadi grafiknya itu seperti apa? Gimana? Nah, ini pada tegangan bolak-balik grafiknya itu seperti gelombang kan? Seperti ini. Jadi sedangkan yang kita gunakan itu adalah yang volt ya. Kenapa di sini bisa tinggi? Nah, yang terbaca oleh osiloskop itu adalah tegangan maksimum. Sedangkan yang tertulis di sini kisaran adalah tegangan efektif. Jadi kita akan belajar apa itu tegangan maksimum dan tegangan efektif. Oke ya, demikian untuk penjelasan mengenai cara
Kita ambil gambar grafik tadi seperti ini, dia gambarnya di mana akan terbentuk gelombang pada video yang telah dijelaskan tadi. Ini adalah frekuensi, maksudnya dipasang dari satu bukit. Kalau untuk 171 itu adalah satu periode atau satu frekuensi. Ini kalau satu bukit satu lomba adalah satu, sama halnya dengan pada arus maksimum. Kalau untuk mencari maksudnya itu, kalau untuk mencari PV harus mencari ini adalah buat dikali ini dia grafik pada tegangan arus bolak-balik dan ada tegangan bolak-balik dan arus bolak-balik. Ini dia grafiknya. Sekarang kita masuk pada arus bolak-balik itu. Di buku itu ada dua yang harus kita perhatikan, yaitu nilai efektif dan nilai rata-rata. Mencari nilai efektif itu menggunakan rumus pada arus terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah USB itu. IS sama Bilang dengan USB. Coba ya. Enggak. IS sama dengan IF per kalau di tegangan sama halnya dengan di tegangan. Kalau untuk mencari IS ini dia rumus untuk mencari nilai efektif pada arus dan tegangan. Sekarang kita masuk pada nilai rata-rata. Kalau untuk mencari nilai rata-rata pada arus itu, rumusnya apa? Enggak. IR sama dengan Ya, dua dibagi kalau untuk tegangan ini efektif. kita langsung masuk ke soal ya. Ini bagian soal kita kerjakan sama boleh dibuka kepada
Tidak usah lah ketemu. Tidak usah lah. Kira-kira itu. Jawaban nomor 1 itu apa? Soal nomor 1 apa? Itu loh. Buat harus bolak-balik yang Rangkaiannya tadi seperti sudah bisa tadi kan? Coba dikerjakan pada pertanyaan tersebut. Nomor 1 dan nomor 2 udah bisa jawab semua kan? Tadi kan udah dijelaskan. Baik, karena waktunya tidak cukup, ini mungkin bisa dikerjakan nanti. Sekarang, dari pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini, apa aja sih yang kalian sudah dapatkan? Apa yang telah kita pelajari? Apa? rumus. Alatnya tadi apa? Alatnya kan? Apa lagi tadi? Osiloskop. Apa kata temannya? Untuk apa osiloskop itu? Apa? Apa? Tadi udah dibilang. Ulang-ulang biar temannya dengar. Alat untuk mengukur arus dan tegangan bolak-balik. Selain itu, apalagi yang kalian dapatkan? Penerapan dari arus bolak-balik itu gimana kan? Apa perbedaan dari arus AC dan arus DC? Beda arah. Kalau arus DC itu gimana? Apa? Apa cuma ada satu arus. Kalau arus bolak-balik ada dua. Apa kata temannya? Apa tadi kata temannya? Bagaimana arus DC? Apa bedanya arus AC dan arus DC? Selain itu, apalagi yang kalian dapatkan? Contoh dari arus DC apa? Contoh dari arus DC. Contohnya. Jadi, sudah dijelaskan contoh dari DC. Apa? Ada yang bisa? Ya, betul, baterai. Kalau untuk AC, itu bisa diterapkan pada kipas angin, kulkas, apa lagi? Dasar, semua alat elektronik yang kita gunakan. Mungkin sekian untuk materi selanjutnya itu nanti adalah rangkaian arus bolak-balik. Ini tadi adalah persamaan arus dan tegangan bolak-balik. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, terima kasih.